Selamat pagi para peserta, Bapak, Ibu, Profesor, dan para dokter. Melanjutkan dengan pembahasan yang sebelumnya, mulai dari yang awal pagi tadi, Dr. Arya, melanjutkan dengan yang Dr. Ali, kemudian Pak Risman. Kita harapkan apa yang kita sampaikan itu semuanya align dan peserta dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita sampaikan ya. Saya kali ini akan mencoba untuk menjelaskan tentang basic machine learning model, step by step-nya bagi peserta yang sudah paham mungkin bisa remind lagi gitu ya. Tapi bagi peserta yang belum paham, saya harapkan bahasan kali ini bisa menjadi sebuah pembelajaran atau knowledge bagi para peserta. Oke, kita mulai dengan basic machine learning model. Ada banyak machine learning model, terutama apabila kita membahas tentang yang traditional machine learning, itu ada pakai menggunakan linear regression, logistic regression gitu ya, regression tree, random forest, super vector machine, dan banyak lagi yang lain. Kalau dilihat dari Orange sendiri, kita bahasanya fokus ke Orange karena tools ini adalah tools yang akan kita pakai terus nanti sebagai pegangan kita semua, supaya nanti kalau kita lebih ke praktikal, lebih gampang untuk bisa mengaplikasikannya gitu ya kira-kira ya. Nah, di model ini kalau bisa dilihat di section model itu ada banyak sekali model-model yang sudah disediakan oleh Orange yang bisa dapat dengan mudah untuk bisa dipergunakan. Tentunya proses ini adalah proses selanjutan dari proses yang tadi sudah Pak Risman sebutkan sebelumnya, juga dengan Dr. Arya sebelumnya tadi ya, bahwa processing data, exploratory data analysis itu harus dilakukan terlebih dahulu sampai mendetil, dan melakukan analisa data adalah sesuatu hal yang paling penting. Bahkan kalau dari kita sendiri di Samsung R&D, nah, hampir 80% apa yang kita lakukan itu adalah mempersiapkan datanya gitu ya. Karena ketika data yang kita feed kepada algoritma itu adalah sesuatu data yang sudah benar atau data yang sudah kita proses, atau data yang sudah sudah ada pegangan atau di touch sama si expert gitu ya, maka data itu most likely adalah data yang sudah benar informasinya gitu ya. Karena data itu ketika kita masih berhubungan dengan raw data itu masih banyak hal yang perlu kita lakukan ya. Misalkan ada yang missing value, tadi ada pertanyaan di sana, kemudian ada noise, ada outlier, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Ali, dan hal itu yang mempengaruhi algoritma-algoritma yang akan kita implementasikan, sehingga hasil yang keluar dari algoritma itu hasil yang kurang akurat gitu ya, dan kita tidak menginginkan hal tersebut. Nah, kali ini kita tidak membahas yang tadi, kita membahas bagaimana sih machine learning model ini bisa bekerja. Nah, diharapkan dengan bisa mengetahui pengetahuan tersebut, para peserta dapat tahu gitu ya, oh ternyata cara mereka bekerja itu seperti ini, sehingga kita bisa mengimplementasikan untuk use case yang ini dan itu, kira-kira seperti itu ya. Meskipun nanti di aplikasinya para peserta dan data scientist atau para klinisi yang melakukan hal tersebut tinggal melakukan klik-klik ya, tapi ada pengetahuan di balik setiap proses yang dilakukan ya, kira-kira seperti itu. Nah, kali ini sesuai dengan tema hari ini, kita akan fokus pada regresi, dan regresi kali ini kita akan membahas 3 model regresi. Yang pertama adalah linear regresi, ada logistic regresi, dan regression tree gitu ya. Kita mulai dengan yang linear regression. Nah, saya mulai dengan yang supervised learning model, karena kita fokus supervised learning model untuk minggu ini. Di supervised learning model itu ada 2 learning atau problem yang biasanya kita akan selesaikan. Yang pertama adalah klasifikasi, dan yang kedua adalah regresi. Nah, kedua problem ini adalah problem yang berbeda. Apa bedanya? Kita bisa lihat dari ilustrasi yang berikut ini. Untuk klasifikasi, sesuai dengan gambar dan ilustrasi data tersebut, bahwa si output tipe dari klasifikasi adalah discrete gitu ya. Discrete adalah misalkan kita punya binary klasifikasi seperti yang tadi disebut oleh Pak Risman tentang Nebras Crancer.
yang outputnya adalah apakah cancer ini adalah benign atau malignant, jinak atau ganas gitu ya. Kemudian apa yang ingin dilakukan oleh si klasifikasi adalah kita ingin menemukan boundary. Kita ingin benar-benar memisahkan antara spesifikasi si benign dan spesifikasi si malignant. Karena ketika kita inginkan ada spesimen baru, kita ingin si model ini bisa melakukan klasifikasi dengan benar gitu ya. Jadi boundary yang ingin kita temukan di klasifikasi problem. Dan evaluasinya ada banyak. Di sini saya cuma sebutkan satu. Meskipun ada banyak banget ya, ada akurasi, ada recall, precision, ada specificity, ada dan yang lain-lain gitu ya. Untuk regresi, outputnya adalah sebuah continuous value gitu ya. Kemudian di regresi ini kita akan melakukan atau ingin mencari sebuah best fit line yang line ini merupakan pattern dari data tersebut yang nantinya kita bisa gunakan untuk melakukan prediksi ke depannya supaya kita bisa tahu patternnya ke depan seperti apa, kira-kira seperti itu. Dan evaluasinya ada beberapa, seperti sub-square error, least square error, dan sebagainya. Gitu ya. Ada beberapa yang lain. Nah, kalau kita contohkan pada real world application, gitu ya, misalkan ada pertanyaan tentang apa namanya cuaca gitu ya, apakah besok itu adalah cuacanya seperti apa besok ya, apakah dingin atau panas gitu ya, maka outputnya adalah dingin atau panas sesuai dengan klasifikasinya nanti. Tapi kalau pertanyaan yang sama kita lemparkan pada problem regresi, maka outputnya nanti adalah derajatnya gitu ya. Oh, besok adalah 84 derajat gitu ya kira-kira, atau 32 derajat kira-kira seperti itu. Maka outputnya adalah continuous. Semoga ini membantu untuk bisa melakukan perbedaan antara dua problem yang sedang akan kita bicarakan kali ini. Nah, kita masuk pada definisi dan problem untuk yang linear regression. Ini saya mention karena memang perlu kita sebutkan, nanti kita masuk ke example-nya biar nyambung gitu ya. Nah, apa yang kita ingin cari pada sebuah regresi gitu ya. Nah, kita contohkan sendiri. Contohnya di gambar ini ada X dan Y tadi ya, sudah sempat disebutkan banyak berkali-kali bahwa ada independent variable dan ada dependent variable. Dan X ini adalah fitur atau variabel yang independen, karena kalau si X gitu ya, dan si X ini adalah sebuah observe value yang nanti ada sebagai input untuk melakukan si Y nih yang ingin kita prediksi gitu ya. Suaranya hilang ya? Sepertinya terputus ya. Iya, Pak Risman. Iya, coba dikontak Pak Nedinya. Koneksi terputus ya. Takutnya Dokter Nedi nggak tahu bilang putus nih. Mungkin dikontak lewat WA boleh. Iya, iya. Putus ya, Net?
Iya. Ya, dia terputus, ini lagi coba connect lagi. Baik, sambil menunggu Pak Nedi bisa terhubung kembali dengan sesi kita hari ini, mungkin Tadi ada baiknya sampai kita buka sesi tanya jawab dulu, atau bagaimana Pak Risman bisa melanjutkan presentasinya mungkin? Sampai di mana tadi? Coba sambil menunggu Pak Nedi. Saya tadi lagi jawab-jawab, jadi nggak tahu sampai di mana. Tadi udah sampai di slide mana, Dr. Ali? Beda regresi sama klasifikasi tadi. Ini udah. Lagi bahas yang tadi. Logistik. Belum, ini belum. Kejauhan Pak, kejauhan. Tadi masih Masih beda. habis yang ada gambar matahari tadi, hot and cold. Ah, iya. Nah, setelah Iya, ini. baru sini. Ini. Yes. Oke, saya lanjutkan sebentar sampai Nedi datang. Ya, maaf, tadi internet saya putus ternyata. Mohon maaf. Ya, oke, lanjut Nedi. Ya, mohon maaf Pak peserta ya. Bentar, saya share screen. Minta share screen-nya Pak Risman. Saya stop share screen. Oke. Oke. Oke, mohon maaf ya. Ternyata internet saya putus tadi, makanya ada connecting. Oke, sampai mana ya kira-kira tadi ya? Sampai sini kira-kira ya? Ya. Oke. Kita mulai dari problem definition. Tadi sudah sempat banyak sekali disebutkan gitu ya tentang X dan Y, dan X di sini adalah sebagai independent variable dan Y adalah sebuah dependent variable, karena Y ini nilainya akan bergantung pada nilai X yang sebuah observed value gitu ya. Kemudian kita punya namanya beta sebagai koefisiennya untuk mengkontrol si X ini. Kita mencari best fit line seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang merupakan representasi dari model kita, dan itu direpresentasikan menjadi sebuah best fit tadi ya, gitu ya. Dan kali ini kita akan coba menggunakan least square, yang least square ini adalah sebuah kalkulasi yang digunakan untuk mencari best fit line tersebut. Dan beberapa contoh dari regresi problem yang biasanya kita gunakan, misalkan kita ingin memprediksi tinggi badan anak gitu ya terhadap usianya dia gitu ya, atau kita ingin memprediksi dari density atau mineral dari tulang gitu ya kira-kira. Oke. Seperti yang tadi sudah saya mention gitu ya, bahwa si best fit line biasanya adalah data atau line yang biasanya menembus gitu ya, menembus dari model yang scatter gitu ya. Jadi dia menembus gitu ya, tidak benar-benar fit pada si data, karena kalau fit biasanya itu kita sebut sebagai overfitting, tapi kalau menembus dia bentuknya lebih bagus gitu ya, seperti yang tadi sudah ditunjukkan oleh Dr. Ali dan Pak Risman sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari rumus matematisnya, itu kalau diperpanjang seperti ini, itu tergantung dari jumlah fitur yang ada, dan setiap beta di sini itu adalah mengontrol si fitur tersebut gitu ya. Dan Y ini bentuknya seperti ini nantinya, sebuah vektor, X juga sebuah vektor yang biasanya kita transpose terhadap Y nantinya. Kemudian beta ini juga sebuah variabel vektor juga yang nanti akan tied sama si X, dan E ini sebagai residu atau noise nantinya. Nah, kita akan masuk pada example supaya lebih mudah untuk membayangkan. Contohnya adalah misalkan kita ingin mencari value dari X, di mana X di sini adalah usia contohnya gitu ya, usia anak, kemudian Y adalah sebuah berat badan gitu ya, berat badan. Nah, dicontohkan seperti ini, kita punya 5 data gitu ya, 5 data, punya X1 sampai 5, Y usianya, dan Y sebagai kali kilogram gitu misalkan gitu ya. Ketika kita plot akan seperti ini nantinya. Di mana sini X dan ini Y. Kita sesuaikan seperti ini, dan bagaimana cara kita menghitung
linear regression, kita mulai dengan melakukan komputasi atau mengkalkulat mean untuk setiap nilai, gitu ya, setiap nilai dari X. Setelah kita kalkulat average-nya, maka kita dapatkan nilai 3 di sini. Dan output-nya, kita juga compute mean-nya, maka kita akan dapatkan 4. Dan ketika itu kita plot juga di dalam gambar ini, maka kira-kira akan ada di sini nilainya, gitu ya. Dan kenapa ada di sini? Nanti kita lanjutkan, akan nyambung dengan penjelasan sebelumnya, gitu ya. Oke, habis itu apa yang kita lakukan? Habis itu yang kita lakukan adalah kita menghitung untuk setiap data yang di sini, setiap data yang kita punya, 5 data ini, kita hitung distance-nya dengan mean value yang ada di sini untuk yang X ya, mean value untuk yang X dulu. Kita hitung misalkan data pertama 1,2 kita hitung dengan 3 ini ya, 1,2 kita hitung 3 satunya aja gitu ya untuk setiap X-nya sampai yang 5. Ketika kita hitung, maka kita akan mendapatkan nilai ini. Ini nilai X terhadap X bar atau X min-nya gitu ya. 1 dikurangi 3 maka dapatnya min 2, 2 kurangi 3 dapatnya min 1 dan begitu seterusnya. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung nilai outputnya terhadap si min-nya sendiri gitu ya, distance-nya. Dengan cara yang sama kita akan mendapatkan 2 kurangi 4 dapatnya min 2, 4 kurangi 4 jadinya 0 dan seterusnya. Dan kita akan mendapatkan 2 nilai yang baru jadinya gitu ya. X terhadap X min dan Y terhadap Y min gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan 2 nilai yang baru, langkah berikutnya adalah kita akan menghitung regression line gitu ya. Regression line ini nantinya harus menembus titik min tadi, titik 2 min tadi ya, 3,4 nantinya ya. Ini 3,4 di sini. Si regression line ini akan menembus nilai ini nantinya ya. Ini yang pertama kali. Dan yang fungsi yang kita gunakan adalah fungsi dasar dari regresi gitu ya, fungsi dari dasar dari regresi. Dikarenakan kita punya satu fitur yaitu si X saja, satu fitur nilai X saja, maka kita punya satu fitur di sini sebagai B1. B0 atau beta 0 itu akan selalu kita punya untuk setiap data karena B0 ini kayak semacam bias atau nilai dukung gitu ya, nilai dukung gitu ya. Jadi akan selalu ada nih. Nah, untuk regresi ini akan cross tadi ya, 3,4 tadinya. Dan bagaimana sih caranya kita menghitung beta 1 gitu ya? Caranya menghitung kita beta 1, karena beta ini kalau kita lihat dari persamaan linearnya, si beta ini adalah sebuah nilai slope gitu ya, atau kemiringan gitu ya. Kita menghitungnya dengan menggunakan X min X1 dikalikan Y min Y1. Dan kalau kita sadari bahwa nilai ini sudah kita dapatkan tadi, seperti yang ini, dan nilai Y ini juga, nilai yang ini juga sudah kita punyain gitu ya. Dan nilai ini akan kita summation semuanya. Nanti akan kita summation semuanya. Dan yang kita belum punya adalah nilai ini. Maka kita harus melakukan kalkulasi nilai ini dulu gitu ya. Berikutnya kita akan melakukan kalkulasi ini. Dan kita akan menginput nilai itu semuanya. Pertama-tama kita punya nilai ini dikalikan ini dulu, nilai X terhadap X min akan kita kalikan dengan Y terhadap Y min-nya, maka ini dikalikan 2 min 2 kalikan min 2 jadinya 4. 1 kali min 1 kali 0 jadinya 0. Setelah itu kita akan melakukan summation menjadi 6 gitu ya di sini. Ini nilainya 6. Dan kalau kita kuadratik value dari X min 1, X terhadap X min jadinya 10 gitu ya. Maka kalau kita masukin ke persamaan yang tadi, dapatnya adalah 0,6. Maka si slope-nya itu adalah 0,6. Dan seperti yang kita ketahui, karena bentuknya seperti ini, nilainya B1-nya atau slope-nya adalah positif gitu ya. Karena hubungannya positif gitu ya. Dengan besarnya value di sini, maka nilai yang height-nya kilogramnya atau berat badannya juga membesar gitu ya, maka hubungannya adalah positif. Nah, setelah kita mendapatkan nilai beta atau slope-nya B1-nya,
maka kita harus mendapatkan nilai B0-nya, karena kita ingin tahu berapa sih nilai di titik nolnya ini gitu ya, sebagai acuan untuk kita menghubungkan nilai tersebut. Ini akan dengan mudah karena kita tinggal masukkan aja ke persamaan dasar tadi, yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali X gitu ya. Nah, di sini kita lihat, misalkan kita punya nilai min tadi ya, jadi 3,4 ini, 3,4. Maka tinggal kita masukkan aja ya, Y sama dengan 4 gitu ya. Di sini kan 3,4, X-nya 3, B1-nya adalah 0,6. Maka kalau kita mencari B0, akan dengan mudah dapat menjadi 2,2. Dan akhirnya kita mendapatkan regression line ini, prediksi pertama kita menjadi 2,2 ditambahkan 0,6 dikalikan X nantinya. X itu berapa? X itu adalah sebuah nilai value yang baru nantinya. Nah, kita akan punya prediksinya gitu ya kira-kira. Semoga example ini, contoh ini dapat memberikan bayangan bagi para peserta untuk bagaimana sih mendapatkan regression value gitu ya. Meskipun kali ini saya menggunakan least square error, masih banyak cara yang lain yang mungkin mirip tapi ada bagian yang berbeda gitu ya. Misalkan menggunakan sum square error, nanti ada sum square regression dan sebagainya gitu ya. Tapi semoga mendapatkan gambaran besarnya gitu ya. Oke, setelah kita masuk kepada linear regression, kita akan mencoba untuk masuk kepada logistic regression gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya sempat sebutkan tadi, linear regression adalah sebuah metode yang ingin menyelesaikan permasalahan regresi tadi ya, yang outputnya adalah value. Nah, logistic regression adalah sebuah metode yang ingin menyelesaikan masalah klasifikasi, yang outputnya adalah kategorikal gitu ya. Maka logistic regression adalah type of classification algorithm gitu ya. Nah, karena namanya tetap regresi, maka ini adalah base-nya tetap linear regression gitu ya. Base-nya linear regression, tapi ada yang berbeda gitu ya. Yang berbeda adalah tadi yang sudah sempat saya sebutkan di linear regression, di example kita itu menggunakan Euclidean distance ya, ada X kuadrat gitu ya. Tapi di sini kita menggunakan logit function. Nah, logit function itu apa sih? Nah, kalau dilihat dari gambar ini, logit function adalah sebuah fungsi matematis yang dia terhubungnya atau boundary-nya itu antara 1 sampai 0 untuk x-aksisnya gitu ya, x-aksisnya. Padahal kalau kita kita implementasikan pada permasalahan klasifikasi, harusnya nilai X itu adalah nilai variabel bebas gitu ya, variabelnya bebas, bisa berapapun. Yang kita harus batasi adalah nilai Y-nya, di mana nilai Y itu harusnya antara 1 dan 0 gitu ya. Harusnya seperti ini, 1 dan 0 gitu ya. Dan nilai variabel X-nya yang harus bebas, bukan nilai Y-nya yang bebas, tapi nilai X-nya yang terbatas gitu ya. Ini terbalik. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita dengan melakukan inverse gitu ya, melakukan inverse. Jadi tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa boundary-nya itu X itu ada antara 1 sampai 0, dan kita tidak ingin seperti itu ya. Kita melakukan inverse. Nah, ketika kita melakukan inverse, si logiknya di inverse, maka kita akan mendapatkan fungsi yang baru seperti ini jadinya. Nah, ini adalah logit function yang akan kita gunakan nantinya di logistic regression. Nah, outputnya akan seperti ini. Nah, ini sesuai yang akan kita inginkan karena variabel bebasnya adalah si X, berapapun X-nya, tapi Y-nya terbatas antara 0 dan 1 gitu ya. Ini sudah fungsi ini juga sudah sempat disebutkan oleh Dr. Ali sebelumnya. Oke, kita next. Nggak bisa. Next, kita masuk kepada stochastic gradient descent. Apa itu stochastic gradient descent? Kalau nggak salah di tahun lalu ketika kita punya deep learning workshop juga, kita sudah sempat menyebutkan tentang stochastic gradient descent. Nah, stochastic gradient descent adalah sebuah metode di mana dia bisa melakukan estimasi dan melakukan iterasi terhadap input, sehingga input itu sesuai dengan
apa yang akan kita inginkan. Nah, input di sini kita ingin mencari si coefficient value ini gitu ya. Karena coefficient value ini yang kita gunakan sebagai nilai modelnya nantinya gitu ya. Dengan kita akan bound dengan si logit function nantinya gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita implementasi si SGD ini, stochastic gradient descent? Yang pertama pastinya kita akan melakukan kalkulasi prediksi yang pertama gitu ya. Kalkulasi prediksi yang pertama atau current value dari koefisiennya, si koefisien ini. Kemudian dengan koefisien yang baru, kita akan melihat atau menghitung nilai error dari prediksi tersebut. Nah, dari error tersebut, maka kita akan melakukan update supaya si koefisien ini akan menjadi lebih baik atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini teorinya seperti ini. Nah, kita akan masuk ke example supaya lebih gampang diterima, dicerna gitu ya. Nah, kali ini berbeda dengan yang linear regression tadi, kita hanya menggunakan satu variabel. Kali ini kita akan menggunakan dua variabel ya. Kita contohkan aja, misalkan di bidang kesehatan, X1 sebagai biomarker A gitu ya, X2 sebagai biomarker B gitu ya. Dan si Y adalah misalkan ini pasien cancer tadi ya, cancer misalkan apakah hidupnya si pasien ini meninggal atau enggak, atau misalkan ini benign atau malignant gitu ya. Contohnya seperti itu, kita biar lebih membumi gitu ya. Nah, setelah kita plot si contoh ini, kita akan dapatkan plot seperti ini. Dan warna ini adalah warna untuk si variabel Y-nya gitu ya. Bukan variabel ya, target Y-nya atau label Y-nya. Misalkan yang 0 ini adalah yang biru, yang 1 ini adalah yang kuning gitu ya. Nah, sama seperti regresi, maka kita akan menggunakan nilai yang sama atau fungsi yang sama gitu ya. Ada B0, B1, B2 gitu ya. Karena kita punya dua variabel, maka koefisien kita menjadi 3 gitu ya. B1 dan B2, dan B0 seperti sudah saya sebutkan, B0 ini akan selalu ada gitu ya. Nah, kita ingin mencari nilai ini ya, nilai si koefisiennya B0, B1 dan B2. Dan tidak seperti linear regression, kali ini kita akan menggunakan nilai logit yang tadi ya. Kira-kira gitu. Next, oke, step by step-nya kita langsung masuk pada example gitu ya. Untuk logistic regression, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita melakukan assign atau membuat nilai B0, B1, bukan B ini beta ya, B0, beta 0, beta 1, dan beta 2 menjadi 0 dulu. Kita punya nilai 0 gitu ya, misalkan contohnya. Kemudian kita akan melakukan kalkulasi pertama, probability terhadap si kelas 0 tadi, si kelas 0 yang ini ya, si kelas 0. Kemudian pertama-tama kita punya training instant yang pertama. Jadi di sini ada 0,78 sama 2,55. X1-nya 2,78 dan X2-nya 2,55 dengan Y-nya 0 tadi. Maka kita masukkan kepada persamaan yang tadi, yang ini, kita dapatkan output-nya nantinya ya. Jadi output-nya seperti ini. Kita langsung masukkan ke prediksinya, di mana output-nya adalah nilai yang tadi, langsung kita masukkan kepada logit function, di mana Y head-nya adalah logit function itu sendiri. Maka kalau kita tinggal masukkan, maka kita dapatkan prediksi dari si Y-nya adalah 0,5 gitu ya. Maka untuk step pertama kita mendapatkan prediksi Y-nya 0,5. Oke, setelah kita dapat, maka kita akan melakukan new kalkulasi koefisien dengan seperti ini. Ini bagaimana caranya kita mendapatkan new beta gitu ya, new beta untuk setiap beta. Dan kita punya variabel alpha di sini. Variabel alpha adalah sebuah parameter, namanya adalah learning rate. Learning rate ini itu akan melakukan kontrol terhadap si koefisien, perubahan koefisien gitu ya. Kalau learning rate-nya besar, maka perubahannya akan besar sekali gitu ya. Bisa jadi ketika kita melakukan training gitu ya, perubahannya nanti tidak akan convergence secara bagus gitu ya. Tapi kalau learning-nya terlalu kecil, bisa jadi learning-nya terlalu lama untuk menjadi converge gitu ya. Maka biasanya ya, best practice-nya bisa jadi berbeda terhadap use case yang berbeda-beda. Kita gunakan
alfa ini menjadi 0,1, coba menggunakan 0,3 gitu ya. Nah, misalkan kita input X-nya, tapi si B0 ini kita asumsikan, karena B0 tadi kan nggak punya, kita asumsikan always 1 ya, always 1. Kita coba update koefisiennya, untuk yang Y-nya 0,5 dan B-nya 0 gitu ya. Maka kita masukkan B0, seperti yang fungsi ini, maka kita mendapatkan B0 yang baru adalah minus 0,75, B0 beta 2 yang baru adalah minus 0,95, dan beta yang satu minus 0,104. Nah, proses ini akan terus berlanjut sampai kita mendapatkan seluruh data sudah terhitung gitu ya, terhitung, dan kita akan bisa hitung lagi dengan biasanya kita bisa kalkulasi apakah model kita bagus apa enggak, itu kita bisa visualisasikan atau kita bisa menggunakan R square gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, semoga contoh logistik regression ini mendapatkan gambaran bagi para peserta bagaimana si logistik regression ini logistik regression bekerja gitu ya. Oke, kita next dulu aja terhadap regression tree gitu ya, regression tree. Salah satu model regression yang kali ini kita agak sedikit berbeda dengan logistic regression dan linear regression, karena bentuknya adalah tree saat ini. Nah, karena tree, seperti yang kita tahu, regression tree adalah sometimes gitu ya, kadang-kadang juga bisa diketahui sebagai decision tree regression karena core-nya tetap decision tree gitu ya. Core-nya tetap decision tree tapi output-nya adalah regresi. Berbeda dengan decision tree biasa yang output-nya adalah kategorikal gitu ya, yes no atau malignant dan benign gitu ya. Tapi kali ini adalah output-nya adalah nilai gitu ya. Nah, beberapa parameter atau terminologi yang biasanya ada di tree adalah misalkan ada child dan node gitu ya. Ini parent dan child gitu ya. Ada splitting ketika si tree kita split gitu ya. Ada subtree gitu ya. Ini subtree dari tree-nya gini. Ada terminal node atau leaf node. Decision node. Decision node ini apa? Decision node ini yang nanti kita akan hitung ya. Decision node ini misalkan dari tree yang pertama. Kenapa ini adalah sebagai decision node dari nilai ini dan nilai ini. Ini adalah decision node dari nilai ini dan nilai ini gitu ya. 3 adalah decision node dari 6 dan 7. Kira-kira seperti itu. Karena dia yang akan melakukan decide ketika ada input yang masuk, dia akan memasukkan terhadap 2 atau 3 dan 1 sebagai decision tree-nya, decision node-nya. Terminal node itu adalah terminal atau leaf node yang paling ujung ya, paling ujung. 4, 5, 8, 9, dan 7 ini adalah terminal node. Dan pruning. Pruning ini adalah ketika kita melakukan pemotongan branch atau leaf-nya gitu ya. Dan regression tree adalah sebuah nilai atau sebuah metode yang nonlinear. Nah, kita langsung masuk pada example supaya lebih gampang. Nah, contohnya misalkan ada seorang pegolf yang dia melakukan permainan golfnya itu berdasarkan informasi cuacanya gitu ya. Berapa jamnya itu misalkan ini dalam waktu bulan gitu ya, dalam waktu bulan. Kalau nilai cuacanya seperti ini maka dia dalam 1 bulan akan bermain selama 25 jam gitu misalnya. Dan begitu seterusnya. Dan di sini kita lihat hours played itu adalah sebuah target yang ingin kita capai. Dan outlook, temperature, humidity, dan wind itu adalah prediktornya atau nilai variabel atau fiturnya yang akan kita gunakan nantinya. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama-tama kita fokus pada si target, si hours played-nya ini. Karena si decision tree adalah top down, maka kita coba fokus pada si hours played dulu ya. Caranya adalah menghitung standar deviasi atau mengkalkulasi si homogeneity dari numerical example-nya ini. Nah, ada beberapa fungsi atau kalkulasi yang perlu kita ketahui kali ini adalah N. N itu adalah jumlah instannya nantinya. Kali ini jumlah instannya ada 14 gitu ya. Kemudian ada X di sini. X itu dulu adalah setiap nilai di sini. Dan ketika kita hitung min-nya, itu ada sekitar 39,8. Dan ketika kita hitung standar deviasinya, itu adalah 9,32. Nantinya kita akan gunakan terus 9,32 ini untuk menghitung yang lain-lain gitu ya.
Dan kita juga akan menghitung koefisiensi varian. Si koefisiensi varian ini biasanya digunakan untuk melakukan decide apakah kita akan berhenti branching atau masih terus branchingnya, gitu ya. Oke, next. Pertama-tama kita akan menghitung dulu namanya weighted standard deviation. Weighted standard deviation itu adalah standar deviasi yang kita hitung terhadap dua atribut ya. Dua atribut kali ini yang pertama kita hitung dari target dan prediktor. Di sini adalah targetnya. Kita hitung dulu untuk prediktor. Nah, cara menghitungnya agak mudah. Si WS ini weighted standard deviasi ya. Target dan dan prediktornya. P ini adalah probability dari fitur itu terjadi. S ini adalah standar deviasi. C ini adalah setiap value dari si fitur tersebut gitu ya. Contohnya misalkan kita punya outlook ini ya. Jadi kita fokus pada outlook dulu dan kita hitung terhadap si hours played gitu ya. Jadi kita coba untuk overcast gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini di outlook itu ada sunny, overcast gitu ya, rainy gitu ya. Maka kalau kita hitung, cara hitungnya adalah seperti ini. Jadi contohnya misalkan kita hitung untuk masing-masing nilai overcast gitu ya. Kita hitung standar deviasinya. Setelah kita hitung standar deviasinya, kita dapatkan bahwa si overcast ini standar deviasinya adalah 3,49 dengan jumlah instan adalah 4 gitu ya. Rainy 10,87 dengan jumlah instan 5 dan sunny seperti ini gitu ya. Dan kita hitung untuk satu nilai, satu fitur si outlook gitu ya. Untuk semuanya maka probability dari overcast kalikan dengan standard deviasi overcast sampai dengan probability dari sunny dikalikan dengan sunny sendiri. Untuk probability sendiri karena dia 4 dan jumlahnya adalah 14, maka 4 dari 14 dikalikan 3,14 dan begitu seterusnya kita akan mendapatkan 7,66. Nah, 7,66 ini adalah sebagai weighted standard deviasi dari fitur outlook ini. Dan kalau kita kalkulasi untuk setiap fitur, outlook 7,66, temperature adalah 0,47, humidity 0,27, dan wind adalah 9,03. Nah, setelah itu kita akan harus menghitung standard deviation reduction. Caranya adalah kita hitung dari standar deviasi target, dikurangi dari standar deviasi, weighted standar deviasi dari yang tadi sudah kita hitung ya. Kalau standar deviasi target sudah kita ketahui tadi adalah 9,32. Kita hitung standar deviasi reduction-nya, kita kurangi dengan 0,766 menjadi 1,66. SDR-nya 0,47 untuk yang temperature, 0,27 dan 0,29. Dan dari 4 nilai ini kita akan pilih yang paling tinggi sebagai pemecahnya gitu ya, si decision node-nya. Pemecahnya di sini. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa si outlook ini adalah sebuah fitur yang sangat penting yang bisa kita gunakan untuk bisa melakukan pemecahan klasifikasi secara langsung terhadap si dataset tersebut gitu ya. Tadi sudah sempat disebutkan oleh Dr. Arya di pagi bahwa fitur selection itu bisa digunakan atau bisa dicari dengan menggunakan tree gitu ya. Nah, ini mungkin salah satunya gitu ya. Untuk bisa melakukan fitur selection. Fitur mana yang paling bagus untuk kita gunakan. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, setelah kita pecah, maka outlook kita gunakan untuk pemecah pertama, dan kita bisa coba pecah dari masing-masing nilai ini untuk overcast, sunny, dan rainy. Dan masing-masing kita coba lihat CV-nya atau coefficient of variance-nya. Untuk masing-masing masing-masing overcast, sunny dan rainy, ternyata kalau kita lihat si CV-nya itu ada dua cara ya biasanya, atau and atau or gitu ya. Apakah misalkan si CV-nya itu adalah 10%, maka dia berhenti, atau biasanya juga bisa menggunakan instant. Jika instannya kurang dari 3, maka kita berhenti juga ya, kira-kira seperti itu. Maka kalau kita lihat ternyata si overcast ini itu nilai threshold-nya kurang dari 10% gitu ya, kurang dari 10% CV-nya. Kalau kita hitung dari S dibagi dengan min dari X-nya ini sendiri adalah 7,5%. Maka
kita bisa menyimpulkan bahwa kita berhenti untuk nilai si overcast. Kita berhenti, tidak perlu untuk dipecah lagi, gitu ya. Tidak perlu dipecah lagi. Maka kalau kita lihat si Reni masih 27,9% dan Sunny masih 20,4%. Dan ini bisa kita teruskan lagi untuk branching lagi, dan kita tetap akan hitung CV-nya, apakah CV-nya kurang dari 10% atau kita CV-nya kurang dari N, N-nya misalkan 3 gitu ya. Dan begitu seterusnya sampai terbentuk tree-nya. Dan di sini adalah 46,25 adalah nilai average dari totally hours replayed yang untuk overcast. Begitu kira-kira dari penjelasan untuk yang tree, semoga bisa mendapatkan gambaran bagaimana tree itu bisa terbentuk gitu ya. Untuk yang regression. Aslinya kalau kita menarik benang merah untuk yang regression tree juga mirip seperti ini, cuman bedanya adalah di regression tree untuk categorical data. Oke, kalau kita menghitung lagi atau bukan menghitung, menarik lagi dari yang orange, maka begitu kita menggunakan logistic regression atau linear regression gitu ya, itu biasanya ditanyain gitu ya, regularization type-nya apa gitu ya. Apakah L2, L1 atau elastic gitu ya. Nah, regularization itu apa sih gitu ya? Kalau kita mau coba langsung sih bisa juga ya, tapi angka baiknya kita mengetahui juga gitu ya. Si regularization teknik ini misalkan kita menggunakan sebuah teknik yang kita gunakan untuk melakukan reduksi complexity atau juga bisa prevent overfitting ya dari result. Contohnya misalkan kalau dilihat dari sini, kita kembali kepada gambar ini, nilai yang ini dan titik-titik garisnya adalah sebuah model. Ternyata modelnya tidak fit sama sekali terhadap si nilai atau datanya gitu ya. Maka kita ambil kesimpulan bahwa data ini adalah atau model ini adalah underfit gitu ya, underfit, tidak bagus. Nah, yang bagus adalah seperti ini, ketika dia menembus si data itu tersendiri, seperti yang sudah saya mention tadi, dan tidak seperti ini ya. Dia terlalu fit terhadap datanya, karena ketika ada data baru, maka dia akan errornya akan besar sekali gitu ya. Ini benar ketika training data nilainya bagus banget karena memang benar-benar fit gitu ya. Tapi ketika new data coming itu errornya menjadi sangat besar. Itu namanya overfitting. Regression technique yang biasanya kita gunakan itu ada namanya ridge regression atau lasso regression atau elastic net ya. Nah, kita di sini membahas cuma yang L1 sama L2. Nah, bedanya apa sih? Bedanya adalah kalau untuk yang L1 itu biasanya menggunakan, jadi yang ini fungsi regresinya, ini fungsi regresinya. Nah, kita fokus pada nilai tambahan ini lagi ya. Nilai tambahan ini yang dia mengontrol nilai dari value dari modelnya ini. Kalau untuk yang L1 dia hanya menggunakan constant value atau absolute value dengan ada tambahan nilai ini gitu ya, nilai koefisien yang baru. Ya, ini yang mengkontrol juga si nilai regularisasinya. Kalau nilai alpha ini lambda ya, lambda. Si lambdanya ini 0, maka seakan-akan kita tidak menghitung atau tidak menggunakan regularisasi sama sekali. Makanya si lambda ini yang digunakan untuk mengkontrol si nilai regularisasinya. Seberapa besar kita ingin menggunakan regularisasi gitu ya kira-kira ya. Nah, tadi sudah sempat disebutkan ada elastic net regression gitu ya, di mana seberapa besar kita menggunakan L1 dan seberapa besar kita menggunakan L2 nantinya ya. Itu aslinya mudah sekali gitu ya. Untuk L2 kita tambahkan kuadrat di sini. Kalau ada elastic net maka kita akan tambahkan si nilai ini di dalam sini gitu ya. Dan kita punya dua variabel atau koefisien yang baru, misalkan lambda 1 dan lambda 2. Dan lambda 1, lambda 2 ini biasanya adalah kalau kita jumlah nilainya 1 gitu ya, maka seberapa besar kita ingin menggunakan, misalkan 0,5, 0,5, maka kita ingin menggunakan L1 dan L2 secara seimbang. Tapi kalau misalkan kita L1-nya 0 dan L2-nya 1, maka sama seperti kita menggunakan L2. Kira-kira seperti itu untuk regularization teknik yang kita implementasikan supaya untuk menghindari overfitting nantinya. Oke. Next, ini saya percepat aja ya. Jadi sudah jam 11, harusnya demo nantinya. Nah,
kita masuk pada cross validation. Cross validation ini sudah sempat disebutkan atau disinggung oleh Dr. Arya tadi. Sebabnya adalah goalnya adalah kita ingin punya goalnya ya pasti kita punya predator yang bagus, yang akurasinya tinggi, given the training data gitu ya. Nah, tapi ketika kita melakukan training data, kadang-kadang ya di use case yang lain atau use case yang biasanya kita kita coba untuk menyelesaikan itu tidak ada nih classifier yang ternyata perfect gitu ya. Bagus minimal 70% misalnya gitu ya. Nggak ada yang 80% atau 90%, padahal result kita adalah 80%, contohnya seperti itu ya. Nah, akhirnya kita coba untuk melakukan complementary antara banyak model gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan ensemble learning. Dan ensemble learning sudah sempat disebutkan oleh Dr. Arya, ada yang manual assemble, ada yang automatic assemble gitu ya. Dan di di Orange itu ada yang automatic assembly yang sudah disebutkan, yang sudah disediakan juga. Ada yang namanya bagging, boosting, dan random forest gitu ya. Ini ada boost ini salah satu ensemble learning. Ada random forest yang juga salah satu dari ensemble learning. Karena kalau kita ngomong tentang tree itu sendiri ya, misalkan yang tadi decision tree, regression tree itu kan cuma satu tree gitu ya. Nah kalau kita ngomong random forest, si random forest sendiri itu yang akan mengenerate banyak tree dengan banyak parameter berbeda-beda. Misalkan kedalamannya berbeda, branching jumlahnya berbeda, dan kita bisa punya analogi bahwa kita punya satu permasalahan, dan ketika kita punya banyak prediktor, itu kayak kita punya banyak expert yang melihat satu permasalahan ini dari banyak sisi, gitu ya, banyak sisi. Misalkan expert satu melihat sisi ini menjadi salah, gitu ya, expert ini benar, atau misalkan malignan dan binan, gitu ya. Dan kalau kita bisa voting dari expert ini, oh ternyata ini adalah binan, jadi tidak ada masalah, gitu ya. Jadi itu yang analogi dari si ensemble learning ini. Kira-kira gitu. Nanti bisa masuk ke Gautor AutoML yang akan didemokan oleh Mas Iqbal nanti sama Microsoft NRI, itu hubungannya sama si ensemble learning. Atau mungkin general dari Google AutoML atau Microsoft NRI ya, untuk good to know-nya. Bisa jadi karena kan Microsoft NRI, misalkan kita pakai Microsoft NRI, itu adalah tools yang free ya, dan open source yang bisa dipakai. Dan kita masuk ke model evaluation. Di model evaluation ini ada beberapa cara untuk evaluasi model. Ada namanya pakai test score, ada prediction, ada conversion metric, ada ROC analysis gitu ya. Saya mencoba untuk mempercepat aja. Jadi untuk kali ini basic evaluation-nya kita akan menggunakan conversion metric dan ROC analysis gitu ya. Untuk conversion matrix sendiri, ini adalah performance measurement yang bisa dipakai di machine learning klasifikasi yang outputnya bisa lebih dari yang antara 2 atau lebih gitu ya. Dan kalau dilihat dari matriksnya, conversion matrixnya itu ada actual value yang dari atas ke bawah dan predicted value dari bawah, dari samping kiri ke kanan gitu ya. TP ini adalah true positif, di mana prediktif sebagai positif, aktualnya juga positif. Kalau false positif, diprediksi sebagai positif, ternyata salah gitu ya, false positif. Kalau negatif, prediksinya negatif dan aktualnya positif, maka itu adalah false negatif, dan true negatif adalah prediksi sebagai negatif dan aktualnya juga negatif. Yang kita inginkan adalah si true positif dan true negatif ini besar, dan false positif dan false negatifnya kecil gitu ya. Kalau saya contohkan, misalkan ada seorang suami istri yang datang ke dokter Objin gitu ya, dokter Objin. Nah, misalkan contoh true positif adalah ketika si dokternya itu mengatakan pada si ibu adalah, oh kamu atau ibu adalah ibu sedang hamil nih gitu ya. Itu adalah true positif gitu ya. Nah, contoh yang false positif misalkan, oh ternyata dokternya salah mengatakan pada bapaknya gitu ya. Bapak, kamu bapaknya hamil nih ya, itu sesuatu yang tidak mungkin ya. Makanya itu namanya false positif gitu ya. Nah, untuk negatif negatif. Jadi positif di sini apakah dia hamil apa enggak? Negatif itu adalah tidak hamil ya. Positif hamil, negatif tidak hamil. Kalau yang false negatif, ketika si ibunya tuh ternyata hamil tapi dikatakan tidak hamil gitu ya.
you are not pregnant gitu ya. Tapi aslinya dia positif, harusnya positif gitu ya. Nah, untuk yang true negatif, si dokternya mengatakan Bapak tidak hamil, itu true negatif. Dan kita ingin membesarkan antara yang true positif dan yang true negatif gitu ya. Itu conversion matrix-nya. Nah, kalau dilihat dari conversion matrix itu ada banyak sekali measurement yang bisa kita ambil dari si conversion matrix. Contohnya adalah recall. Recall ini biasa juga disebut dengan sensitivity tadi ya, banyak sebut sensitivity tadi di session sebelumnya, atau kita sebut sebagai true positive rate, di mana nilainya adalah kita anggap sebagai true positive rate atau recall atau sensitivity, di mana TP atau true positive ini dibandingkan dengan nilai positif atau TP ditambah dengan FN. Begitu juga dengan precision, positive predictive value, di mana ini fungsinya seperti ini, akurasi seperti ini, dan specificity seperti ini, di mana si specificity ini biasanya digunakan untuk ROC dan sensitivity juga digunakan untuk ROC gitu ya. Jadi bagaimana cara menghitung sensitivity dan specificity itu fungsinya ada di sini gitu kira-kira. Untuk yang sensitivity itu digunakan untuk melakukan menghitung true positive rate, tapi specificity digunakan untuk menghitung true negative rate, gitu ya. Nah, tadi sudah sempat disebutkan tentang ROC. ROC di sini sebuah performance yang kita menggunakan kurva gitu ya. Si kurva ini kita gunakan untuk melihat seberapa bagus sih model yang kita gunakan untuk mendistinguish antara karakter A dan karakter B gitu ya, atau dua value atau dua kelas yang berbeda. Misalkan pasien ini punya cancer malignan atau tidak punya cancer gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya itu ada trade off ya antara sensitivity sama specificity. Karena kan itu satunya melihat positif, satunya melihat negatif. Ketika sensitivity naik, maka specificity pasti turun, begitu juga sebaliknya. Dan di ROC itu biasanya kita juga bisa melihat area under curve gitu ya. Si area under curve ini juga bisa melakukan indikasi, bisa mengindikasikan bagaimana si probability ini bisa separate antara positif dan negatif. Nah, kalau dilihat dari nilainya seperti ini, misalkan yang red ini adalah negatif, yang hijau ini adalah positif gitu ya. Kalau semakin besar AUC-nya, maka si model itu bisa men-separate antara yang merah dan hijau itu dengan bagus sekali. Semakin kecil, misalkan 0,5, itu tidak bisa di-separate dengan bagus ya, tidak bisa disisingkan dengan bagus sekali. Dan ini kalau AOC-nya rendah, semakin rendah AOC-nya, maka model kita juga semakin jelek gitu ya kira-kira. Maka banyak hal validasi termasuk AOC, area under curve untuk yang ROC digunakan untuk melakukan validasi apakah model kita bagus apa enggak, sehingga kita bisa teruskan prosesnya. Misalkan jelek, maka kita perlu retrain lagi, ada yang perlu dituning, apakah kita tambahkan datanya, apakah datanya perlu diproses lebih lanjut, atau datanya preprosesnya salah gitu ya. Itu perlu dilihat lagi. Tapi kalau sudah bagus dari area under curve-nya atau ROC-nya atau conversion matrix-nya, maka kita bisa gunakan model itu untuk inference model data yang baru. Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Semoga membantu sekali. Saya akan pindahkan ke Mas Iqbal untuk bisa mendemonstrasikan yang Google AutoML dan Microsoft RNA. Silahkan Mas Iqbal. Ya, baik. Terima kasih Mas Nedi. Oke, saya hidupkan kameranya dulu. Oke. Ya. Baik, saya mulai share screen-nya terlebih dulu. Oke. Ya. Ya, baik. Selamat siang Bapak, Ibu, Dokter, dan Profesor sekalian. Nama saya Muhammad Iqbal. Jadi untuk di sesi demo kali ini, saya akan memperlihatkan beberapa tools yang tersedia di
cloud provider yang kini banyak digunakan untuk menjalankan eksperimen machine learning secara otomatis. Jadi di demo ini saya akan menampilkan dua layanan ya namanya. Jadi yang pertama adalah dari Microsoft Azure. Mereka memiliki yang namanya Azure Machine Learning Studio. Dan yang kemudian yang satu lagi adalah dari Google Cloud Platform. Dia memiliki namanya Google Auto ML yang berada di bawah AI platform mereka. Ya, jadi sedikit penjelasan mengenai mengenai pertama dari Azure Machine Learning Studio. Jadi di dalam demo minggu lalu yang pernah saya tampilkan, saya pernah mendemokan sedikit mengenai yang namanya Azure Machine Learning Studio, yang dimana kita dapat melakukan drag and drop dari istilahnya widget yang ingin kita gunakan, misalkan seperti data, proses untuk pengolahan data, kemudian pelatihan model machine learning lainnya, dan seperti itu. Nah, Azure Machine Learning Studio yang sekarang berada di dalam Microsoft Azure, layanan cloud dari Microsoft, ini dia sekarang memiliki merupakan pengembangan lebih lanjut dari Machine Learning Studio yang pernah saya demokan sebelumnya di minggu lalu. Jadi di dalam Azure Machine Learning Studio ini, pertama kita masih memiliki yang Machine Learning Studio yang kita pernah miliki sebelumnya. Sekarang dinamakan di sini sebagai pipeline, di mana di sini kita bisa membuat yang namanya data pipeline, seperti proses alur data kita dimulai dari data pertama kita input, proses kemudian digunakan untuk melatih model machine learning, hingga kemudian nanti kita evaluasi bagaimana model kita ini berjalan. Nah, seperti contoh di sini, ini adalah seperti tampilan sama seperti Azure Machine Learning Studio yang saya demokan di minggu lalu. Di sini kita bentuknya masih sama seperti dengan tools Orange yang akan kita gunakan, di mana di area sini ada area abu-abu yang fungsinya sebagai area kerja kita, di mana nanti kita bisa menambahkan item-item yang ingin kita gunakan dalam eksperimen machine learning kita. Misalkan seperti di sini saya masih menggunakan contoh dataset breast cancer. Kemudian di sini nanti saya bisa sama seperti sebelumnya, saya bisa menambahkan proses yang ingin saya gunakan. Misalkan saya di sini ingin menormalisasikan data yang ada seperti yang di demo sebelumnya. Kemudian di sini juga saya ingin melakukan split data. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Nedi sebelumnya, di dalam eksperimen machine learning ada istilahnya pemisahan data. Jadi dari koleksi data yang ada seluruh yang kita punya, kita bagi ke dalam dua set, yaitu set data latih yang dimana akan kita gunakan untuk melatih, dan juga set data test, di mana nanti kita akan melakukan testing dari model yang sudah kita latih untuk melihat performa dari model kita. Nah, di sini sama seperti di demo sebelumnya. Di sini juga Bapak dan Ibu bisa ada berbagai macam model-model yang disediakan dalam Azure Machine Learning ini. Misalkan di sini saya mencoba melakukan eksperimen antara two class boosted decision tree, di mana kalau di dalam Orange itu kita kenal dengan namanya gradient boosting. Kemudian yang di sini adalah two class decision tree. Jadi ini adalah two class decision forest, yang dimana kita kenal juga dengan namanya random forest. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita bisa melakukan sejumlah eksperimen. Jadi sama seperti di dalam Orange, kita bisa pasang berbagai model, sejumlah model yang kita ingin gunakan beserta dengan konfigurasinya. Klik di sini, nanti di sebelah kanan ini sama seperti di Azure Machine Learning Studio sebelumnya, akan muncul konfigurasinya. Misalkan
seperti di booster decision tree ini, berapa banyakkah branching yang akan dilakukan, kemudian learning rate yang digunakan, kemudian metode-metode dari pelatihannya. Nah, kemudian nanti sama seperti sebelumnya juga, nanti setelah kita latih model kita, nanti ada namanya kita melakukan scoring model, di mana scoring model ini adalah kita ambil model yang telah kita latih, kemudian kita lakukan prediksi terhadap data tes. Nah, kemudian dari hasil prediksi itu kemudian bisa kita lihat nanti hasil evaluasinya di bawah dengan menggunakan berbagai macam metrik evaluasi yang disediakan oleh Azure, seperti misalkan yang sudah dijelaskan oleh Mas Dedi sebelumnya, seperti ROC analysis, misalkan jadi seperti plot ROC analysis, kemudian ada juga menggunakan truth table seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bagaimana kita membandingkan seberapa besar akurat dari prediksi kita terhadap metrik seperti precision, recall, dan F1 score, dan lainnya. Nah, di samping itu juga, di dalam Azure Machine Learning Studio ini, selain dalam bentuk designer seperti ini, ada juga yang namanya automated machine learning. Jadi, di dalam cloud machine learning ini makin banyak provider ini memberikan layanan di mana mereka bisa melakukan otomasi dari model machine learning yang ingin kita lakukan berdasarkan dengan settingan yang akan kita gunakan dan data yang kita miliki. Seperti misalkan contoh di sini adalah jadi di samping saya menjalankan designer sesuai dengan pipeline yang saya punya, misalkan saya menggunakan decision gradient dan random forest. Di sini saya juga melakukan satu eksperimen automated machine learning, di mana istilahnya saya kayak ngasih ke Azure Machine Learning itu data saya. Ini saya punya breast cancer. Tolong di eksperimen model manakah yang metode preproses mana yang optimal, yang dapat menghasilkan data yang optimal. Silahkan diotomasikan langsung oleh saya berikan inilah kebebasan kepada machine learning-nya untuk melakukan eksperimennya. Nah, di sini nanti di dalam automated machine learning dia di samping kita cuma memberikan data dan konfigurasi kita, nanti mereka akan memberikan sejumlah komparasi ini. Jadi misalkan saya melakukan di sini melakukan klasifikasi. Nah, di sini nanti saya akan tampilkan, dan nanti dari machine learning Azure Machine Learning itu saat machine learning ini berjalan, dia akan merekam nih ada berbagai macam model dan metode model dan proses apa saja yang telah dicoba. Oh, misalkan di sini dia telah menggunakan random forest nih. Dia menggunakan random forest dengan metode praprosesnya itu min max. Jadi untuk menormalisasikan datanya itu dia cukup menggunakan min dan max dari setiap kolom. Nah, di sini saya dilihat bahwa dia telah mencapai akurasi 0,93 dengan lama proses trainingnya sebanyak selama 1 menit. Nah, tapi di sini juga jadi di dalam Azure Machine Learning mereka memiliki koleksi dari model machine learning yang telah dipublish secara publik, misalkan seperti XGBoost Classifier, dan seperti tadi yang telah kita lihat di bawah adalah random forest. Di sini mereka akan coba istilahnya random istilahnya random eksperimen. Jadi saya coba saya coba proses yang ini, praproses yang ini, saya coba model yang ini. Nah, nanti mereka akan report ke saya nanti, oh ternyata dari sejumlah eksperimen yang ada, kalau misalkan saya ambil dari tingkat akurasi, ternyata kalau saya menggunakan model klasifikasi yang yaitu like IBM dengan praprosesnya maksimum absolute scalar,
oh ternyata dia mencapai akurasi tertinggi saat ini di 0,97. Jadi bagi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bereksperimen dengan machine learning tapi masih memiliki challenge dalam mendesain kayak prosesnya bagaimana, apakah saya harus melakukan normalisasi di sini. Automated machine learning ini bisa menjadi salah satu solusi dalam membantu melakukan eksperimen machine learning kita. Nah, jadi selain itu juga di samping Azure Machine Learning juga menyediakan layanan machine learning yang sama, layanan untuk melakukan training dan melakukan eksperimen machine learning. Google juga menyediakan hal yang sama, di mana dia dalam satu platformnya dia menggabungkan seluruh layanan artificial intelligence-nya dalam satu platform, yaitu AI platform, di mana Bapak dan Ibu bisa mengakses berbagai macam layanan, tidak cuma dari automated machine learning yang disediakan. Jadi di dalam sini, di dalam AI platform ini ada juga Google menyediakan layanan data labeling. Jadi misalkan Bapak dan Ibu punya kumpulan data nih, cuma kalau misalkan untuk melakukan labelingnya secara manual ternyata cukup sulit. Apalagi misalkan seperti menggunakan data optikal dari medis, yang dimana kita harus melakukan labeling itu dengan memberikan tanda-tanda di dalam image-nya, apakah ini yang area dari kansernya, apakah area nah di sini Google menyediakan label seperti data labeling, di mana nanti mereka akan memberikan layanan untuk menganotasi data yang Bapak dan Ibu miliki. Misalkan seperti data ini, misalkan saya punya data breast cancer tapi dalam bentuk rekam optikalnya. Nah, di sini dengan data labeling ini kita bisa menggunakan layanan ini untuk melabel data-data yang ada. Nah, samping selain itu juga di Google Machine Learning juga mereka menyediakan berbagai macam layanan selain dengan menggunakan model kita. Jadi kalau misalkan di dalam Azure Machine Learning mereka memiliki koleksi model yang dapat yang bisa kita gunakan, tapi dalam bentuk rata-rata dalam bentuk data tabular. Nah, di sini di dalam Google Cloud Platform, mereka menyediakan berbagai macam layanan lain, misalkan seperti recommendation AI. Jadi, kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin membuat istilahnya seperti inilah, layanan rekomendasi model. Jadi, di dalam machine learning ada yang dikenal sebagai sistem rekomendasi, di mana nanti kalau misalkan Bapak Ibu masukkan sebuah koleksi data, misalkan Bapak Ibu suka nonton film, jadi film-film apa aja yang Bapak Ibu nonton, kemudian nanti dimasukkan ke dalam sistem AI ini. Kemudian nanti sistem AI ini nanti dari koleksi film-film yang ada, dia bisa ngasih rekomendasi, misalkan dari koleksi data Ibu, oh ini kayaknya cocok nih sesuai dengan selera Ibu. Oh ini kayaknya cocok nih dengan selera Bapak. Itu satu. Kemudian yang satu lagi adalah natural language. Jadi selain dari pemrosesan data secara tabular, ada di dalam machine learning kita sering juga menghadapi memproses data-data dalam bentuk teks. Seperti di dalam medis ada seperti data rekam medis, seperti catatan dokter, catatan konsul dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan layanan natural language ini di Google Cloud Platform, kita bisa bikin model yang kita bisa bikin model machine learning yang bisa memproses data-data teks dari medis. Misalkan kita bisa misalkan dengan recommendation AI kita bisa bikin gabungan nih. Jadi misalkan Bapak dan Ibu punya rekam medis seorang pasien, kemudian dimasukkan ke dalam sistem AI.
Dari situ nanti kita bisa ekstrak ininya, key point-nya dari dengan menggunakan natural language. Kemudian nanti bisa juga dengan recommendation AI kita buat rekomendasinya. Misalkan saya bikin sebuah ini nih, layanan rekomendasi sederhana. Kalau ada pasien memasukkan diagnosis sementaranya, diagnosis pribadinya, misalkan saya tenggorokan saya serak, kemudian saya mengalami demam. Nanti kita bisa bikin rekomendasi di mana, oh kalau dari diagnosis ini Bapak dan Ibu bisa ke dokter spesialis mana, atau mungkin bisa langsung ke dokter umum. Jadi seperti itu. Di samping itu juga yang lain juga selain itu juga ada dokumen AI, sama juga dengan natural language di mana kita bisa memproses data dokumen. Kemudian ada juga video intelligence. Video intelligence di mana di sini di mana kita bisa misalkan misalkan di dalam ini ya, di pemerintahan misalkan ini mereka melakukan survei monitoring dengan menggunakan CCTV di jalan. Nah, dengan video intelligence ini kita bisa lakukan analisa nih, misalkan di jalan manakah yang lebih mengalami kemacetan dan sebagainya. Selain itu juga di platform ini juga ada berbagai macam model lain. Ada berbagai macam layanan lain. Salah satunya di sini yang tidak muncul di sini adalah Vision AI. Jadi kalau Vision AI ini adalah, jadi kita bisa melatih sebuah model machine learning yang bisa memproses data gambar, data image, seperti kayak di mana kalau misalkan kita punya data breast cancer yang dalam bentuk image, kita bisa menggunakan Vision AI ini untuk misalkan melakukan klasifikasi, tapi bukan dalam bentuk data tabular, tapi dengan menggunakan data image. Misalkan seperti misalkan ada pasien memberikan rekam hasil CT scan-nya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam sistem Vision AI kita bisa latih nanti, kemudian kita bisa membuat prediksi juga apakah pasien ini berpotensi atas sebuah penyakit atau tidak. Kemudian di samping saya akan kembali sedikit ke Azure Machine Learning. Jadi di samping Azure Machine Learning ini membuat layanan untuk automated machine learning dan ini melakukan eksperimen untuk menjalankan model machine learning dan sebagainya. Ada salah satu framework yang dikembangkan oleh research dari Microsoft Research, yaitu salah satunya adalah Inner Eye Deep Learning. Jadi saya awalnya kemarin ini berinisiasi untuk melakukan demo ini, tapi melihat materi yang dibawakan dari demo ini sedikit kompleks, jadi akan saya kasih overview sedikit saja. Jadi Inner Eye ini adalah sebuah tools, dia hampir sama seperti Orange, dia sebuah tools yang membantu dalam melakukan eksperimen machine learning untuk menjalankan model, untuk mendesain sebuah model, untuk melakukan eksperimen dan sebagainya. Hanya saja di sini perbedaannya adalah Inner Eye di sini dia adalah sebuah tools yang berbasis deep learning. Jadi model-model yang digunakan di dalam sini adalah berbasis deep learning, di mana Bapak dan Ibu, di mana model ini didesain khusus untuk ranah medikal. Jadi dia memang toolsnya ini didesain khusus dari Microsoft Research untuk bidang riset di bidang medis. Jadi di sini seperti yang terlihat di sini, dia ada beberapa dia adalah deep learning toolbox yang bisa digunakan untuk melatih model untuk data medikal atau secara general data 3D image, di mana beberapa ini kan direkam rekam image yang sekarang ada di data medis kan sekarang tidak hanya cuma di 2 dimensi, sekarang juga bisa dalam bentuk 3 dimensi. Nah, di sini juga selain dalam bentuk klasifikasi dan regresi, jadi toolbox ini dia selain memprovide klasifikasi dan regresi juga, di sini mereka juga memprovide
ini lain, kemampuan lain di mana mereka bisa membantu melatih segmentasi dan melatih model untuk mempelajari data sequence. Jadi misalkan di segmentasi, jadi seperti yang saya ceritakan tadi, kalau misalkan Bapak dan Ibu punya anggaplah CT scan dari pasien yang memiliki tumor, terdeteksi tumor di dalam scan-nya. Nah, segmentation models ini dia membantu kita bisa melatih sebuah model machine learning di mana dia mendeteksi letak dari tidak cuma mendeteksi apakah pasien ini memiliki tumor atau tidak, tapi dia juga bisa mendeteksi tumornya ini ada di lokasi ini, dia nanti akan ditandai dengan garis merah. Ini adalah lokasi tumornya berdasarkan dari hasil prediksi saya. Jadi situ kita bisa melakukan prediksi lebih akurat terhadap diagnosa dari pasien yang ada. Nah, di sini saya akan overview sedikit. Jadi yang di-provide dari tools dari ini adalah, pertama dia adalah traceability. Jadi karena dia di sini tools ini dia juga didesain untuk kerjasama dengan Azure Machine Learning yang tersedia di dalam Microsoft Azure. Di sini juga NRI di sini dia memberikan traceability di mana nanti Bapak dan Ibu bisa memonitor seberapa jauh dari proses training yang yang dilakukan terjadi. Misalkan dari konfigurasi yang ada sudah seberapa akuratkah model kita, atau sudah sejauh manakah model kita dapat berkembang. Kemudian juga di sini juga dia memberikan salah satu poin utama dari toolbox ini adalah mereka memberikan reproducibility. Karena di sini toolbox ini dia menjamin bahwa model yang digunakan di dalam eksperimennya itu dia dalam konfigurasi yang sama, sehingga nanti saat akan akan dikembangkan oleh periset lain, mereka dapat memulai dari baseline yang sama dengan yang misalkan kita kerjakan seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada kayak gap antara apa yang telah kita dapatkan dari eksperimen kita dan apa yang misalkan orang coba replikasi. Nah, kemudian juga di sini juga Azure Inner Eye ini karena bekerja sama dengan Azure Machine Learning, jadi kita bisa selesai dari kita melatih model kita, kemudian model kita siap untuk digunakan di dalam diagnosa medis. Dia akan secara langsung menyesuaikan dengan cloud service Azure yang tersedia. Nah, di sini juga toolbox ini juga menyediakan berbagai macam metode untuk melakukan ininya. Bentar. Oke. Untuk melakukan trainingnya, diantaranya mereka juga melakukan cross validation di dalam selama proses trainingnya. Jadi dia akan proses evaluasi dari modelnya itu dia akan mengikuti cross validation antara model yang ada dengan model yang sudah dilatih. Dan juga di sini juga mereka menyediakan toolbox yaitu hyperparameter tuning. Jadi di dalam machine learning kan yang sering kita temui kan kita pasti lihat banyak parameter lah yang perlu kita atur, kayak learning rate. Misalkan di dalam model berbasis tree kita misalkan berapa banyak sih tree yang akan kita buat untuk latih modelnya, atau berapa banyak sih percabangannya. Nah, di sini dengan tersedianya Hyperdrive yang ada di dalam toolbox ini, jadi toolbox ini juga akan menyediakan memberikan bantuan dalam memberikan parameter yang optimal untuk model yang Bapak dan Ibu training. Selain itu juga di sini juga Bapak dan Ibu bisa melakukan training dari ensemble models seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Misalkan kita melatih sejumlah classifier dengan
dengan nanti yang kemudian akan menjadi satu model besar. Nah, itu bisa dengan menggunakan toolbox ini. Nah, itu sedikit penjelasan dari dari saya.